Shalom keluarga besar Saga Group, saya bersuka cita karena sore hari ini bisa kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membahas tema pada sore hari ini adalah semangat bekerja. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita mau satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan yang punya kehidupan dan yang juga memberi kesempatan kepada kami untuk bekerja. Bapa, kami siap menelaah, mempelajari kebenaran firman-Mu, sebab ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, Engkau akan membentuk kami lewat firman itu. Engkau akan mengajar kami, mengoreksi kehidupan kami. Kami siap ya Tuhan diberkati, dibentuk, dikoreksi kehidupan kami oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari manifestasikan kuasa-Mu kepada hamba yang menyampaikan maupun kepada setiap kami yang menerima kebenaran firman. Haleluya, amin. Semangat bekerja. Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Salah satu penyebab ketidakberhasilan kita dalam memperoleh sesuatu bukanlah karena kita tidak mampu. Catat baik-baik, bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita kurang tekun, karena kita tidak mau bertekun. Semangat sering hilang. Paulus katakan kerajinan kendor, akibatnya capaian kita tidak maksimal, ya. Makanya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Penyebab kerajinan menjadi kendor mungkin karena jenuh, mungkin juga karena kelelahan fisik. Bisa juga disebabkan pengaruh orang sekitar yang juga tidak semangat hidup atau tidak jelas tujuan hidup buat apa. Mungkin juga karena bagian dari karakter seseorang. Banyak lagi penyebabnya yang saya tidak bisa uraikan. Dari penyebab-penyebab yang saya sampaikan tadi, coba diperiksa bagian mana ya yang ada pada kita yang mempengaruhi semangat kita menjadi kurang, menjadi turun, menjadi kendor. Bisa saja mungkin karena kelelahan fisik, ya, karena kita kurang mengatur jadwal dengan baik. Bisa juga disebabkan pengaruh orang di sekitar kita yang juga sedang apatis, sedang letih, sedang lesu, sedang down, ya. Karena kan dikatakan di mana kita bergaul, di mana kita duduk bersama, orang-orang itu akan mempengaruhi keberadaan kita. Ya, sebab itu saudara harus ada di tengah-tengah komunitas yang sehat, komunitas yang bersemangat, komunitas yang mempunyai tujuan. Dengan demikian, saudara akan tertransfer, akan terkena pengaruh dari orang-orang yang bersemangat ini. Ya, atau juga karena tidak jelas buat apa kehidupan yang kita jalani. Saya datang kerja di Saga, tujuannya apa? Ya, karena saya sudah tidak sekolah, saya tidak boleh jadi tanggungan keluarga, maka saya harus bekerja. Ya, karena saya suami orang, saya harus cari uang untuk kasih makan istri, anak. Hanya sebatas itukah saudara datang bekerja? Tetapi kalau saudara merubah motivasi bekerja, bukan sekedar mencari nafkah, bukan sekedar mencari gaji, ya, tetapi saya punya disiplin ilmu. Saya mau terapkan disiplin ilmu saya di perusahaan ini. Bagian sekecil apapun yang saya perbuat di perusahaan ini akan punya pengaruh untuk perusahaan ini. Seharusnya saudara punya pemahaman yang demikian, ya. Lalu ketika saudara masuk bekerja, saudara cari orang-orang yang punya semangat, yang punya juga motivasi yang serupa, sehingga saudara akan bertemu dengan komunitas yang sehat dan semangat itu makin menyala, ya. Ibaratnya bara api, satu bara berkumpul dengan bara api lainnya. Nah, demikian juga
dalam pencapaian pekerjaan tanpa semangat kerja, ya, banyak perusahaan sampai membuat kalau pagi meneriakan yel-yel dari perusahaan itu, ya, untuk apa? Untuk pencapaian hasil. Saya tidak tahu di Saga yel-yelnya seperti apa, ya. Itu semua untuk mendorong para pekerja di dalamnya bersemangat di lingkungan kerja. Boleh jadi saat ini kita dalam kondisi kurang bergairah, rasanya malas melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, enggan memulainya. Bagaimana keadaan saudara? Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini seperti apa, tetapi yang jelas saudara ada di Saga, saudara bukan sekedar kerja, bukan sekedar memenuhi jam dari jam 8 sampai gelombang yang berikutnya datang menggantikan saudara, lalu begitu tank saat pergantian shift, saudara asal tinggalkan ruangan itu dengan berantakan, tidak selesai, toh nanti yang berikutnya akan membereskan. Kalau sampai hari ini saudara masih memiliki pandangan yang keliru seperti itu, saudara bukan saja nantinya akan jatuh, ya, dalam tanggung jawab yang diberikan, saudara bisa dikeluarkan, ya, saudara bahkan bisa merugikan perusahaan. Tetapi mari mulai hari ini bergiatlah dalam bekerja, lakukan pekerjaan itu seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, sahabat, mari kita semangat dalam bekerja apapun profesi kita. Dengan semangat bekerja juga merupakan wujud dari pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi lakukan segala sesuatu bukan untuk perusahaan, tetapi saya melakukan ini untuk Tuhan. Kalau saya melakukan untuk Tuhan, saya tidak akan memberikan kinerja yang buruk, bahkan merugikan perusahaan. Tetapi saya akan mengerjakan dengan kesungguhan hati. Saya akan ambil bagian untuk kesuksesan, keberuntungan perusahaan ini, karena kesuksesan perusahaan ini menjadi bagian dari kesuksesan dan keberuntungan kita secara pribadi. Saya percaya pekerja-pekerja yang giat, pekerja-pekerja yang bertanggung jawab, punya komitmen, ya, maka orang-orang ini adalah orang-orang masuk dalam hitungan di perusahaan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dapat perhatian lebih dari perusahaan dibandingkan mereka yang hanya sekedar cari nafkah di perusahaan ini, hanya sekedar datang memenuhi jam kerja, awal bulan tanggal 1 terima gaji, ya. Hidup ini tidak demikian, saudara. Kalau saudara melakukannya seperti itu, engkau akan kekurangan energi dan engkau akan frustasi, ya, ada dalam kejenuhan rutinitas. Mari kita menata ulang kehidupan kita. Mari kita mengerjakannya dengan sukacita. Dan aku datang ke Saga untuk beribadah. Aku datang ke Saga bekerja, dan bekerja itu adalah sekali lagi ibadah. Karena pengertian dari ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan hasilnya Tuhan dipermuliakan, itu adalah ibadah kita. Puji nama Tuhan. Mari kembali kita baca ayat Roma 12 ayat yang 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, sehingga lewat surat Rasul Paulus itu kami diingatkan kembali untuk datang beribadah di Saga dalam wujud pekerjaan. Karena segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami perkatakan, dan itu memuliakan Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapak, memberkati perusahaan ini, memberkati owner, keluarga, beserta dengan para manajer, juga setiap kepala-kepala Saga di Saga mulai dari kota sampai kabupaten. Memberkati ya Tuhan pelayanan kepada konsumen, memberkati juga rekanan-rekanan perusahaan Saga ya Tuhan, supaya lewat kehadiran Saga kebutuhan masyarakat di kota dan kabupaten
dapat terlayani. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, memberkati kota kami Jayapura, memberkati Provinsi Papua, dan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Biar kiranya kasih karunia Allah Bapa melimpah atas kami semua. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menguasai hidup saudara dan saya dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.